kamu di dunia musik ini bisa bertahan berapa lama? Bertahan berapa lama? Sebenarnya aku sih pengennya ya lama ya, maksudnya pengennya terus-terusan, karena jujur banget aku tuh di dunia musik ini tuh aku happy gitu ngejalaninnya. Jadi bukan karena aku pengen money aja, enggak, tapi aku emang ngerasa have fun ketika aku di make up tuh, jadi kayak happy. K2FN and ST Beauty, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Kina. Hari ini kita tetap podcast edisi Ramadan yang ke-28 hari. Hari ini aku ngedatangin satu lagi muse yang berbeda dari yang kemarin. Dan ini musenya. Hai, kenalin, aku Haura, biasa dipanggil Haura aja. Dan Instagram aku It's Baraba atau Muse Baraba, bisa di follow ya guys ya. Dan aku stay di Depok nih sekarang. Oke, makasih ya Baraba udah mau singgah di studio K2FN dan ST Beauty. Oke. Aku pengen tanya-tanya nih sama kamu. Boleh apa ya. tuh? Pertanyaannya ini agak takut ya. Apa tuh? Oke. Pertama, jeng. Sejauh ini pernah nggak sih ikut event makeup selain dari workshop atau porto? Event makeup paling aku workshop sama porto aja sih sebenarnya. Atau biasanya aku ikut kayak Miss Hijab, event Miss Hijab Indonesia atau Miss Hijab Han kayak gitu. Oh, cuman kamu di dunia musik itu cuman bikin WS sama porto? Yes, benar banget. Di dalam bulan Ramadan, job kamu makin lama tuh kurang atau makin bertambah? Oke, selama Ramadan nih sebenarnya pas banget waktunya, itu bertepatan sama aku sibuk kuliah ya. Jadi sebenarnya aku ngambil job ini tergantung sama jadwal kuliah aku. Kebetulan pas lagi puasa ini tuh aku jadwal kuliah agak padat ya. Jadi aku sendiri inisiatif untuk mengurangi apply job untuk jadi muse gitu. Sebenarnya tapi pas awal-awal sebelum sibuk kuliah aku karena masih longgar jadwalnya ya, aku hampir apply tiap hari. Tapi makin kesini nih akhir-akhir Ramadan aku udah mulai sibuk, jadi aku jarang apply jadi muse gitu sih. Jadi buat dalam bulan Ramadan ini masih kayak berkurang gitu ya ngejobnya? Iya benar banget, soalnya pas banget nih lagi sibuk juga kan, bentrok sama jadwal kuliah. Kamu kan baru jadi muse kan? Menurut kamu di dunia muse ini bisa bertahan berapa lama? Bertahan berapa lama? Sebenarnya aku sih pengennya ya lama ya, maksudnya pengennya terus-terusan, karena jujur banget aku tuh di dunia musik ini tuh aku happy gitu ngejalaninnya. Jadi bukan karena aku pengen money aja, enggak, tapi aku emang ngerasa have fun ketika aku di make up tuh, jadi kayak happy. Makanya hari ini aku nih di make up itu abis banget ujian loh. Bener-bener tadi pulang dari kampus terus aku langsung kesini untuk make up. Sebenarnya orang-orang temen-temen aku pada nanya, emang lo nggak capek? Kalau menurut aku enggak, justru ini kayak oke, ini waktu aku untuk istirahat. Aku mau have fun dengan cara aku ya kayak gini. Selain pengalaman, aku juga ngerasa happy sih jadi muse. Jadi kayaknya gak ada tenggat waktu. Selama aku bisa, aku bakal terus lakuin itu sih. Oh, berarti kamu senang gitu ya dalam dunia permakeupan atau muse gitu ya? Iya, senang banget. Kalau aku sih, dari aku sendiri, pribadi aku sendiri, kan aku suka lihat kamu tuh suka ngobrol gitu ya, kayak bergaul sama orang. Kamu ada gak sih niatan buat jadi MC atau singer? Jadi MC tertarik sih, tertarik. Cuma mungkin harus lebih banyak belajar dari aku sendiri, karena kan itu nggak mudah banget ya. Maksudnya kita harus tetap ada pengalamannya. Jadi tertarik. Berarti kalau kamu diajak MC kamu mau ya? Mau dong. Aku tuh suka banget mencoba hal baru. Jadi kalaupun aku nggak bisa ya udah jalanin, kita belajar. Kalau misalkan aku ngerasa aku happy di bidang itu ya lanjut gitu. Aku pelajarin terus. Apa sih perasaan kamu di saat kamu diajak podcast sama tim K2FM dan ST Beauty?
Jujur senang banget sih dikasih kesempatan untuk podcast, senang banget karena ya itu tadi aku tuh anaknya suka bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dan kenalan sama orang baru. Terus aku dikasih kesempatan untuk ngisi podcast bareng Kina, itu kayak oh my god, I'm so happy gitu. Guys, dia senang dong aku aja podcast. Boleh lah ya, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Oh boleh dong. Intinya jangan lupa like and comment ya, Iya, dan bener follow banget. dan subscribe. Betul. Kan 2 hari lagi kita bakal lebaran ya. Iya, oh my god, nggak kerasa ya Ramadan. Iya dong. Puasa full gak? Full ya. Oke, lebaran kali ini persiapannya apa sih yang kamu lakuin di saat mau mudik? Persiapannya baju lebaran sih. Itu harus banget ya. Harus ya. Padahal kita pakai baju lebaran itu cuma setahun sekali loh. Iya, justru karena itu nggak sih? Karena setahun sekali, jadi kayak pengen gue harus cantik banget nih di hari itu. Itu kan hari suci juga ya, gitu. Bener, jadi paling bener. packing baju lebaran, bikin jajan gitu sih. Sama sebenarnya yang harus disiapin banget tuh mental sih. Karena ini udah mau semester akhir ya, sepupu-sepupu aku. Jadi aku ikut ditanya kayak, gimana kok kuliah nggak selesai-selesai? Itu sih. Sama kalau di aku nih banyak banget yang nikah muda, sepupu-sepupu aku. Jadi aku yang kena imbas gitu, kayak ayo kamu mau nikah kapan? Itu Oh, sih. gitu ya. Itu sih. Makanya agak aduh, kenapa sih kalau mau lebaran tuh pertanyaan itu selalu muncul gitu. Jadi Iya sih, apalagi udah kumpul keluarga besar ya. iya, benar banget. Jangan kan kamu, aku yang umur 18 tahun ini aja ditanya-tanya kapan menikah. Tuh kan. Ya, makanya sih mental tuh nggak kalah penting selain baju lebaran ya. Iya betul. Kamu mudiknya kemana? Mudik, aku mudik ke Jawa Tengah di Brebes, tahu nggak? Gak tahu sih. Nggak tahu ya. Jadi pokoknya ada di Brebes itu terkenal sama bawang. Brebes, telur asin dan bawang sih. Gitu. Telur asin setahu aku makanan sih, dan Iya, bawang. iya benar, itu makanan. Jadi ciri khas makanan dari Brebes itu. Jadi kalau misalkan aku habis mudik dari Brebes pulang ke Bandung lagi, nah itu biasanya yang dibawa itu bawang sama telur asin. Karena gitu. di Bandung itu kan makanan jarang. khasnya ya. Yes, benar banget. Budaya kita ini kan setiap kali lebaran banyak persiapan seperti baju lebaran, kue lebaran, dan persiapan mudik. Bisa nggak sih kamu ceritain gimana sih persiapan mudik keluarga kamu ke teman-teman kita? Oke, jadi kalau persiapan mudik nih ya, aku biasanya mudik itu sekitar H-2 sebelum lebaran. Terus ya, nah karena baju nih banyak banget ya, karena keluarga aku nih 3 cewek, 1 cowok. Jadi bapak aku ganteng sendiri, makanya bawa barangnya itu agak banyak. Jadi biasanya koper-koper baju lebaran itu udah dibawa dulu sebelum lebaran. Terus nanti jadi kita tinggal bawa diri aja gitu ke kampung halaman 2 hari sebelumnya. Terus biasanya kita itu lebih suka perjalanan malam hari. Jadi jam 12 malam itu kita baru berangkat dari rumah. Terus nanti nyampe di kampung itu sekitar jam 4 sore lah. 4 malam. Pagi. Iya, 4 pagi. Iya. Nyampe sana sahur, sholat, terus tidur gitu. Terbangun-bangun sore buka gitu sih. Semisalnya nanti lebaran nih, kamu ada nggak sih tempat yang kayak tempat ibadah kamu kayak masjid gitu, yang terfavorit kamu deh, menurut kamu itu kayak pengen sholat di situ mulu kalau lebaran gitu, di mana itu? Oh, jadi tempat sholat. Jadi kalau di kampung aku tuh uniknya kalau sholat Idul Fitri kita jarang banget di masjid. Jadi kita lebih suka sholatnya itu di lapangan, rame-rame Wah, gitu. Iya. Panas-panas gitu. Kan pagi ya, jadi kayak ya emang sih agak terik gitu. Cuma kayak lebih kerasa aja gitu, nuansa Idnya tuh lebih kerasa karena kan sholatnya di lapangan ya, berjejer. Rame-rame ya. Iya, rame-rame. Jadi kayak lebih enak aja gitu sih. Gitu. Biasanya kalau aku sholatnya di lapangan deket stasiun. Itu kayak udah langganan banget lah sholat di situ gitu. Kan kita mau mudik nih, dan kondisi saat ini kan kita udah diperbolehkan mudik. Dan virus corona mau dibilang ada nggak ada itu kita masih belum tahu lah ya. Iya. Keluarga kamu yang di sana masih memperpatuhi protokol kesehatan nggak? Keluarga yang di kampung ya ini ya. Jujur kalau di kampung itu agak
tidak mematuhi protokol ya. Tidak ya. Oke. Enggak, jarang banget yang patuh protokol karena kebetulan juga rumah aku nih yang di kampung tuh adanya di pasar. Jadi mungkin mereka udah capek ya sama kehidupan corona setahun lalu. Jadi sekarang tuh mereka lebih kayak ya udah gitu loh. Toh kami belum ada yang kena ataupun mungkin yang kena bukan keluarga-keluarga dekat mereka. Jadi mereka kayak kurang aware lah ya dengan protokol masker dan cuci tangan kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Apa sih arti lebaran buat kamu dan menurut kamu pemasukan tentang podcast kita di K2FM ini seperti apa? Oke, jadi lebaran menurut aku tuh kayak lebaran tuh bener-bener hari suci dimana aku ngerasa hari itu tuh adalah hari yang istimewa karena di hari itu aku bisa kumpul sama keluarga besar aku semuanya, mulai dari nenek kakek, sepupu-sepupu aku, tante-tante aku yang jauh-jauh itu kita bisa kumpul jadi satu dan momen itu tuh jarang banget terjadi. Makanya kalau Iya, betul. iya kan ya, makanya kalau lagi Idul Fitri tuh aku bener-bener kayak mau menikmati family time bareng sama semuanya gitu yang ada gitu. Yang tadi dong, tuh? masukan tentang podcast kita yang sekarang ini. Masukan podcast mungkin untuk mungkin kedepannya bisa lebih sering bikin konten kali ya, biar apa namanya nggak bosen. Terus juga mungkin yang diangkat isu-isunya bisa isu-isu yang lagi happening di saat itu yang terjadi, biar teman-teman remaja nih semuanya tertarik gitu loh untuk dengerin podcast ini gitu sih. Kan di balik layar ya, kita udah cerita-cerita sama MUA-nya ya kalau kita bakal bikin make up 24 jam Challenge makeup ya. make up di Dufan ya kan? Iya bener banget. Semoga itu bisa terwujud ya. Semoga aja sih. Semoga MUA-nya mau ya. Iya harus mau sih kayaknya. Iya. Dan kayaknya videografernya udah ada ya di K2FM. Udah ready banget sih di K2FM nih. Videonya, alat-alatnya semua lengkap-lengkap sih, canggih-canggih Lengkap ya. banget ya. Mantap sih emang. Jangan lupa nih teman-teman semua ya, dicek ya K2FM guys. Jangan lupa di follow Instagramnya juga, jangan lupa guys. Karena alatnya sih menurut aku canggih banget ya. Ini dari mulai studionya, lighting dan segala macam tuh persiapannya menurut aku top banget sih K2FM. Applause dulu. Oke. Oke, satu ucapan dong buat tim K2FM kalau mereka melihat video kita. Tim K2FM menurut aku udah jos banget ya guys, tim K2FM. Semoga kedepannya nih K2FM dan juga ST Beauty ini bisa lebih berkembang lagi, terus menjadi studio dan juga MUA yang lebih berkembang dan bisa menaungi MUA lain yang mungkin butuh studio. Bisa banget nih nanti sewa studionya di K2FM ya. Betul. Sangat rekomen banget sih guys. Oke, dikarenakan waktunya udah mepet juga, aku pengen minta kamu ngucapin kata-kata untuk teman-teman K2FM dan ST Beauty. Oke, buat K2FM dan juga ST Beauty, semoga kedepannya bisa lebih berjaya lagi, bisa terus berkembang, amin. Dan terus bisa mengembangkan studio dan juga makeupnya gitu sih. Jaya terus K2FM dan ST Beauty. Mantap ya K2FM ya. Mantap. Oke, sekarang terakhir aku pengen minta kamu ucapin kayak kata-kata buat lebaran buat teman-teman kita di K2FM dan ST Beauty dan seluruh rakyat Indonesia. Oke, buat semua teman-teman yang nonton dan juga ST Beauty dan juga K2FM, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. K2FM dan juga ST Beauty semoga terus berkembang dan menjadi MUA dan juga studio yang lebih besar lagi ke depannya. Amin. Makasih ya Bar ya udah mau mampir ke studio K2FM dan di make upin oleh ST Beauty. Studionya dong, jangan lupa studio K2FM. Studionya juga. Oke, terima kasih teman-teman K2FM dan ST Beauty. Minal aidil wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mengucapkan
Kepada teman-teman K2FM dan ST Beauty, jangan lupa like, comment, and Subscribe. Oke, terima kasih teman-teman K2FM and ST Beauty. Kami berdua pamit undurkan diri. Saya Kina. Saya Haura. Kami berdua mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tetaplah semangat dan terus berkarya. Salam bahagia. Dadah. Kamera. Roll. Action. Akan aku Kina. Aku Haura. Kami mengucapkan Aku Kina, tetap berkamera. tetaplah semangat dan berkarya. Tetaplah semangat dan teruslah. Oh iya. Oke. Terima kasih teman-teman K2FM and ST Beauty. Kami berdua pamit undur diri. Ulang. Terima kasih teman-teman K2FM and ST Beauty. Kami berdua pamit undurkan diri. Jadi kami berdua Kami tinggal. kesel banget. Kacau. Ulang. NST Beauty, saya pamit undur. Semangat dan teruslah berkarya. Udah. Ulang. Oke. Terima kasih teman-teman K2FM. Kami Bener Kina, bener. Terakhir ya. terakhir. Lempar tuh udah mau jam 1. Udah. Boleh lempar Udah, ke panjang sini ini. berarti. Dadah. Cut. Oke. Lebaran tiba, tiba-tiba Ramadan. Udah ada lagi.